kalau mau ngulik rekeningnya Syekh Panji Gumilang, harusnya mau juga, ayo silahkan terbuka, MUI juga dilacak, gitu loh. Hil yang mustahil. Ini. Jangan memprovokasi. Nanti MUI dibubarin. Tentang yang lagi ramai ya. Shalom alaihim. Shalom alaihim. Ini 11-13 tahun yang lalu dinyanyikan oleh Cak Nun atau Iya. MH Ainun Najib. Kenapa ramai sekali? Kenapa nggak meramaikan MH Ainun Najib tersebut gitu? Apa yang harus diperdebatkan? Dan banyak sekali sekarang menjelaskan Ustadz siapa namanya, Ustadz M. Betik atau siapa itu, kemudian Ustadz Dr. Muhammad Nasi MSI juga menjelaskan juga begitu. Ini hanya sebuah perubahan bahasa gitu, yang diturunkan dulu oleh anak-anak Ibrahim melalui Ishak gitu, yang menurunkan bani-bani Israel. Israel itu siapa? Israel itu adalah Nabi Yakub kalau kita yakini gitu. Perintah Allah, ganti namamu dengan Israel gitu. Ini buat apa itu? Sebenarnya rekening-rekening kan ada 250 rekening atas nama Panji Gumilang dan aliasnya kan. Itu uang itu buat apa itu? Oh, berarti anak kesampaian juga jadi korban juga saat ini dengan pembekuan rekening ini ya? Oh iya, jelas. Makanya ini pemerintah gimana ya berpikirnya gitu loh, sampai rekening lembaga kena blokir juga. Betul. Mestinya nih suara-suaranya harus disuarakan lagi Pak Paul ini supaya pemerintah ini lebih adil. Kita kemarin gitu. Kita serius ya, kita selama seminggu ini kita memberikan dukungan moral ya untuk Panji Gumilang juga, bahkan kita tim kami dari Galarua hari ini ada di markasnya Panji Gumilang, udah ketemu tadi, ada malah tadi sudah kasih fotonya tadi ya. Dia ada tunjukin foto itu Pak Bang. Ya, saya tadi udah tunjukkan fotonya bahwa tim kami ada di sana sekarang ini. Kita nggak main-main dengannya. Kita melihat ada Islam yang positif ya, ada Islam yang bagus. Lalu kenapa jadi diributin sih? Itu yang kita nggak mengerti ya. Bos, karena kemarin kan kita undang Ibu Koni ke Haifa University. Saya lagi propose ke profesor kami untuk mengundang Pak Panji Gumilang ke Haifa. Karena sebentar. Ya Pak Andi, Amerika silakan. Ini Pak Karni udah nantang kalau dia mau dibaptis sama Pak Paul di Israel. Gimana tuh? Oh, iya berangkat ke Israel, ayo. Dia udah nantang tuh si Karni. Ayo saya tunggu di Israel dong. Tumbar lalu langsung lanjut Gregorius ya, silakan. Iya, saya nggak bisa khotbah. Saya cuman berkesimpulan aja ini. Jadi kesimpulan saya, ternyata sekarang Indonesia itu juga menganut Tritunggal sekarang. Jangan kaget. Tritunggalnya apa? MUI itu Tuhan. Malaikatnya itu ya yang orang-orang yang ngompori itu. Malaikatnya itu, ya toh. Lah terus yang malaikat ya itu terus yang satunya itu ya pemerintah Indonesia udah ketularan kadrun ini, jadi udah Indonesia udah ngikuti Tritunggal ini Pak Paul-Zang, udah itu aja kok saya kok. Ya Gregorius lanjut. Mana Pak, interupsi sebentar. Ya Pak Andi, Amerika silakan. Ini Pak Karni udah nantang kalau dia mau dibaptis sama Pak Paul di Israel. Gimana tuh? Oh iya berangkat ke Israel, ayo. Dia udah nantang tuh si Karni. Ayo saya tunggu di Israel dong. Saya tunggu di Israel. Ini mana Pak Karni nih? Ya jangan suka nantang begitu dong Pak Andi. Itu kurang etis namanya. Kalau mau waktu nggak boleh juga gitu. Enggak. Pak Karni ada schedule-nya. Udah jadi ribut sendiri. Udah nanti baptisan nanti. Ada baptisan nih Pak Karni. Yang minta. Ini Pak Andi ajakin Pak Karni ke Israel. Nanti saya tunggu di Israel ya. Oke, ini ya. Siapa? Izin. Ya, Bung Beta. Ya, izin. Ya, Bung Beta sebentar. Ini Gregorius lalu Bung Beta ya. Ini Gregorius dulu. Silakan Gregorius. Baik. Bung Beta saya nanya Pak Barma, gimana Pak? Ya. Oke, terkait isu keuangan itu, saya udah baca berita yang katanya ada tabungan 250 juta dikumpulkan oleh Pak Panji itu. Katanya untuk aktivitas-aktivitas ya di pesantren. Nah, yang saya ingin tanyakan, apakah aktivitas itu merupakan
yang seperti yang dikatakan oleh MUI dan teman-teman bahwa itu adalah tempat mengindoktrinasi murid-murid untuk ajaran sesat atau hanya sebagai aktivitas sosial itu, Pak? Ya, saya kira itu segitu aja, Pak. Ya, langsung, Bang Barma. Ya, baik. Terima kasih. Ini tanggapan yang terkini ya. Jadi rekening, maksudnya ngomongin rekening apa Ya, gimana? rekening itu uangnya iya. itu uangnya buat apa itu? Sebenarnya rekening kan ada 250 rekening atas Iya. nama Panji Gumilang dan aliasnya kan. Iya. Itu uangnya itu buat apa itu? Ya, Kira baik. gitu. Kalau kita melihat bahwa Syekh Panji Gumilang itu dari dulu seorang pengusaha ya. Mungkin kalau dirunut dari rekening dari dulu sampai awal sekarang, sampai terakhir sekarang ini, ya banyaknya rekening, ada yang aktif, ada yang tidak aktif kan gitu. Artinya dalam arti pasif gitu kan. Mungkin kalau ini saya kurang paham detailnya, tetapi ini jawaban versi saya. Yang namanya pengusaha mungkin kita bedakan usaha ini masuk rekening ini, usaha itu masuk rekening itu. Kan itu sah-sah saja kan Pak Paul? Iya. Iya, artinya begitu Ya, gitu. betul. Kemudian ada juga berita yang memblokir rekening yayasan atau lembaganya. Nah, ini sebenarnya nggak fair juga gitu. Kalau Sudah dilakukan saya- pembekuannya. Ya, sudah dilakukan Ya. itu, Pak. Ya. Saya di sini melihat rekening lembaga ini, saya buat bayar bulanan untuk asrama air, listrik dan lain-lain itu 650.000 per bulan untuk madrasah ibtidaiyah. Nah, madrasah ibtidaiyah ini ditransfer oleh saya. Nah, kalau di rekeningnya dibekukan, gimana kami harus membayar kewajiban kami? Sedangkan anak kami sudah mendapatkan haknya gitu loh. Belajar di tempat yang baik, tempat yang bagus, penerangan listrik yang baik gitu, makanan sehat gitu. Kemudian ada rekening lembaga juga untuk di sana itu Pak, di koperasi itu menerapkan sistem pembayaran cashless, jadi nggak pakai uang kertas Pak. Jadi kita mentransfer terlebih dahulu, jadi nanti setiap seminggu sekali mereka anak-anak belanja. Nah, kalau sampai ini ditutup juga, sebenarnya nggak fair banget gitu. Di sana sudah mah nggak boleh cash, saya mau ngasih uang jajan buat anak saya, bagaimana nanti tidak jajan-jajan gitu. Begitu. Nah, untuk menanggapinya, saya masalah rekening tersebut banyak itu bagaimana tanggapannya ya, itu nanti tanyakan saja. Tapi yang jelas ini sangat merugikan bagi kami sebagai wali santri juga di sana gitu. Tapi sempat kan anaknya sampean kan ada di sana nih, mondok atau nggak mondok atau pulang ke rumah? Di sana nggak ada yang nggak mondok Pak. Di sana itu semuanya berasrama. Berarti anaknya sampean juga jadi korban juga saat ini dengan pembekuan rekening ini ya? Oh iya jelas, makanya ini pemerintah gimana ya berpikirnya gitu loh, sampai rekening lembaga kena blokir juga. Waduh. Mestinya nih suara-suaranya harus disuarakan lagi Pak Paul ini supaya pemerintah ini lebih adil. Kita kemarin gitu. kita serius ya, kita selama seminggu ini kita memberikan dukungan moral ya untuk Panji Gumilang juga, bahkan kita tim kami dari Galarua hari ini ada di markasnya Panji Gumilang, udah ketemu tadi, ada malah tadi sudah kasih fotonya tadi ya. Tadi ada tunjukin foto itu Pak Bang. Ya, saya tadi udah tunjukkan fotonya bahwa tim kami ada di sana sekarang ini. Kita nggak main-main dengannya. Kita melihat ada Islam yang positif ya, ada Islam yang bagus. Lalu kenapa jadi diributin sih? Itu yang kita nggak mengerti ya. Saya kasihannya itu ini tim kami yang ada ini hari ini ketemu sama gurunya sampean ini Mas. Ini tim kami Pak Santiamer, Ibu Wonder Woman ya, Ibu Wonder Woman ya, dengan tim semuanya ada di sama gurunya sampean ini. Sama rektornya, sekarang rektor ya namanya ya, bukan guru ya, karena beliau kan udah jadi perguruan tinggi kan. Nah, ini luar biasa ini. Jadi kita tunjukkan, bahkan saya lagi rencana mau ini ya, mau mempropos, karena kemarin kan kita undang Ibu Koni ke Haifa University. Saya lagi propose ke profesor kami untuk mengundang Pak Panji Gumilang ke Haifa. Karena beliau ini salah satu ulama dengan pondok pesantren terbesar di Asia ya, yang mendukung Israel.
Wah, ini kan ajaib ini kan. Di tengah-tengah isu kebencian terhadap Israel, ini pondok pesantren terbesar di Asia justru memberikan dukungan keterbukaan, at least bukan dukungan ya, keterbukaan terhadap Israel. Ini kan ajaib ini. Karena ini tidak Betul. dipolitisi, Pak. Ya, dan saya melihat ini positif sekali. Oke, ini Bung Beta terakhir, Bung Beta silakan. Bung Beta Ya, terima Amerika kasih, Pak silakan. Ya. Ya, terima kasih Pak Paul. Kumaha damang Kang Barma? Alhamdulillah, damang, Pak. Damang. Lu harusnya ngomong Ambon pakai logat Sunda, apa ngomong Sunda logat Ambon. Lama di Bandung saya, Pak. Iya, ngomongnya Ambon, tapi logatnya Sunda. Lu kan orang Ambon. Iya, iya. Oke, Kang Dharma, ini dari indikasi ya yang kita bisa lihat di berita-berita ya, sudah nampak. Secara pribadi saya ingin mendengar apa sih inti hal yang Kang Dharma lihat dari persoalan Pak Panji Gumilang ini sehingga dipidanakan, Pak? Itu pertama ya. Kemudian unsur penistaan agama ya, dengan menyebarkan kebencian yang dituntut oleh MUI ini. Seperti biasa menggunakan pasal 156A KUHP. Ini seperti pemberangusan hak bicara nggak menurut menurut Kang Dharma? Dan yang cukup aneh juga kenapa sampai rekening banknya Pak Panji Gumilang ini diblokir gitu. Ya kalau kita lihat di berita memang cukup kontroversial ya. Ucapan dari Pak Panji Gumilang yang sempat mengatakan bahwa Al-Quran adalah bikinannya Muhammad, bukan firman Allah. Dan kemudian juga mulai viral ya dengan menyanyikan lagu Hafenu Shalom itu, Pak. Silakan, Kang. Ya, baik. Mana dulu nih? Ada rangkaian pertanyaan ya. Mungkin tentang apa dulu? Intinya, Pak, sebagai alumni ke-9 ya, kalau nggak salah ya, Kang Dharma. Oh, Alumni 4. 4. Lulus 2008, 9 dong kalau SMA-nya. Alumni angkatan 4, Pak. Jadi pertama 4. dibuka itu 99. Saya masuk 2002. Oh, oke. Angkatan pertama itu lulusnya 2005. Ya, ya. Silakan, Kang. Iya, boleh Pak Paul dirinci dulu, Pak. Nanti satu-satu saya jawab. Ya, lanjut. Tadi Bung Beta. Ya, saya sudah. Satu dulu. Singkat pada jelas tadi satu tadi. Tadi panjang banget soalnya Bung Beta. Oh, oke. Ya. Jadi inti yang dari Kang Dharma perhatikan dengan dipidanakannya Pak Panji Gumilang ini apa sih sebagai alumni ini melihatnya? Itu kan yang pertama. Kemudian masalah terkaitnya pemblokiran bank itu masuk akal atau tidak, kan aneh buat kita. Yang ketiga itu dengan kontroversial ucapannya bahwa Al-Quran adalah ciptaannya Muhammad bukan firman Allah. Dan yang terakhir terkait dengan yang ketiga itu juga dengan menyanyikan Hafenu Shalom itu, Pak. Silakan, Pak. Baik, saya jawab yang ketiga dulu ya, Pak ya. Karena Iya. ini hangat sekali ya. Ya. Tentang qala Rasulullah fil Qur'anil Karim. Jadi ini juga sempat disinggung di channel YouTube-nya Dr. Muhammad Nasih, MSI. Beliau juga mendapati ternyata di dalam kitab apa yang beliau sebutkan tersebut, itu ternyata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu mendapatkan wahyu Allah betul. Dan saya juga mengatakan ini adalah wahyu Allah, gitu. Nah, wahyu Allah ini kita tidak bisa memberikan wujud gitu. Dengan bahasa Arab begini gitu. Tapi dengan adanya ilham atau apa namanya ya, wahyu didapat dari mimpi, kemudian didapat di Gua Hiro, maka Rasulullah SAW menjelaskan kepada umatnya dengan bahasa beliau. Maka disebutkan qala Rasulullah fil Qur'anil Karim. Ini dasarnya dari wahyu Allah. Syekh Panji Gumilang itu menerjemahkannya seperti itu. Gitu. Tidak salah dong. pernah
bahwa ini bukan wahyu Allah, tidak pernah ada persangkalan dari beliau gitu. Tapi mengartikan wahyu Allah yang turun tentang misalnya bacalah gitu. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, dengan nama Tuhanmu yang menciptakan gitu. Khalaqal insana min alaq, yang menciptakan dari segumpal darah, dan lain-lain dan lain-lain. Itu tentang penciptaan manusia. Bacalah, bacalah. Nah, kemudian diartikan oleh Nabi Muhammad, oh, bacalah, maka keluarlah rangkaian kata itu. Siapa yang berkata? Ya Rasulullah. Siapa yang mewahyukan? Ya Allah, gitu. Itu jawaban simpel nomor 3. Jawaban simpel nomor 4 tentang yang lagi ramai ya. Shalom alaihim. Shalom alaihim. Ini 11-13 tahun yang lalu dinyanyikan oleh Cak Nun atau Iya. MH Ainun Najib. Kenapa ramai sekali? Kenapa nggak meramaikan MH Ainun Najib tersebut gitu? Apa yang harus diperdebatkan? Dan banyak sekali sekarang menjelaskan Ustadz siapa namanya, Ustadz M. Betik atau siapa itu, kemudian Ustadz Dr. Muhammad Nasi MSI juga menjelaskan juga begitu. Ini hanya sebuah perubahan bahasa gitu, yang diturunkan dulu oleh anak-anak Ibrahim melalui Ishak gitu, yang menurunkan bani-bani Israel. Israel itu siapa? Israel itu adalah Nabi Yakub kalau kita yakini gitu. Perintah Allah, ganti namamu dengan Israel gitu. Kemudian turun temurun dari Nabi Ismail ada keturunan Nabi Muhammad. Maka yang namanya Ishak dan Muhammad ini satu saudara, maka tidak lain Yahudi, Nasrani, kemudian Islam ini satu saudara. Apa bedanya? Gitu. Gitu Pak. Untuk nomor 3 dan 4 ya. Untuk nomor rekening sekali lagi, kalau nomor 2 ya, bahasa tentang rekening, saya nggak paham ya, ini MUI ini ngulik-ngulik. Harusnya ini kalau mau ngulik rekeningnya Syekh Panji Gumilang, harusnya mau juga, ayo silahkan terbuka, MUI juga dilacak gitu loh. Hil yang mustahil. Ini Jangan memprovokasi. Nanti MUI dibubarin. Oh. Kemudian untuk poin pertama kaitan tadi ya, kenapa, gimana tanggapan saya? Ini seperti yang saya jelaskan tadi di awal, mungkin ini ada salah satu penggeraknya ya, untuk ibaratnya tidak adanya terciptanya. Kalau saya menjelaskan tentang Pancasila, itu sila kelima itu apa Pak Paul? Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Syekh itu bukannya mau menyeleneh ya, tetapi Syekh itu kadang-kadang sedikit menambahkan mewujudkan keadilan sosial gitu kan. Jadi kita wujudkan, bukan hanya ayo keadilan sosial itu kayak gimana sih gitu. Nah, kemungkinan ini tidak inginnya keadilan sosial di negara Indonesia ini terwujud gitu, sehingga dikotak-kotakan. Seperti, mohon maaf nih Pak Karni Ilyas, tadi tentang membahas kalau bukan dari Muslim gitu, silahkan diusir keluar loh. Nah, istri-istri Nabi Muhammad itu ada yang Yahudi loh. Ada yang Kristen, mengajarkan Yahudi. Nah, iya makanya. Terus kalau kita menelusuri, Siti Khadijah itu dikenalkan Kristen oleh pamannya gitu kan, seorang pendeta gitu kan. Nah, itu gimana itu? Emang agamanya apa itu Siti Khadijah? Kan Islam juga belum ada pada saat itu. Gitu. Nah, ini mungkin colek buat Pak Karni Ilyas. Itu aja Pak. Luar biasa. Kau bilang kau menang debat, lawan domba yang sesat. Kau bilang banyak yang tobat,